Ya, di video kali ini saya bakal jelasin tentang usability testing ya, atau uji kebergunaan. Oke, jadi usability testing itu sebenarnya adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa usable atau seberapa berguna sebuah sistem atau produk yang dibangun. Jadi dia itu beda sama apa namanya tradisional testing ya. Jadi pengujian tradisional kan biasanya kita kalau menguji software itu kan nyari bug, nyari error gitu ya. Jadi masih ada bugnya nggak, masih ada errornya nggak, kayak gitu. Nah, ini beda ya. Jadi kalau usability testing itu dianggap sistemnya tuh udah, misalnya udah bebas error ya. Jadi udah nggak ada error, udah nggak ada bug. Nah, sekarang dia itu dipakai oleh user tuh mudah nggak sih? Intinya sih gitu. Jadi seberapa gampang dia dipakai sama user ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bakal uh, berkutat ya dengan banyak sekali data ya. Jadi sebelum bahas tentang usability testing secara langsung, kita ngomongin dulu soal datanya dulu. Nah, kalau ngomongin data, data itu dibagi jadi 4 jenis ya. Yang pertama nominal, jadi nominal itu data yang nggak bisa dibandingin, misalnya buah-buahan atau makanan ya. Jadi saya nggak bisa bilang kalau apel itu lebih baik dari jeruk, atau misalnya bakso itu lebih baik dari soto ya, nggak bisa. Karena semuanya itu nggak bisa diukur ya, kecuali ada satuan pengukuran, nah itu baru bisa dibandingin. Kemudian ada data ordinal. Nah, data ordinal itu bisa dibandingin, cuman jarak antara satu data dengan yang lain itu bias ya, atau nggak jelas gitu. Contohnya misalnya 10 lagu terpopuler. Nah, jadi misalnya ada lagu di ranking 1 ya, sama lagu di ranking 2 itu kita nggak bisa bilang jaraknya sekian, itu nggak bisa ya. Mungkin beda juga lagu ranking 3 dengan ranking 10 itu juga jaraknya nggak tahu berapa ya. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya lagu ranking 10 itu 2 kali lebih jelek dari lagu ranking 5, misalnya kayak gitu, nggak bisa ya. Kita cuma tahu urutan, tapi kita nggak bisa sebutin jaraknya. Nah, kalau yang interval itu jaraknya bisa kita sebutin ya. Misalnya suhu udara ya, atau temperatur gitu. Jadi misalnya dari suhu 30 derajat ke 35 itu kan jaraknya 5 ya, naiknya 5 intervalnya. Itu akan sama dengan suhu dari 50 ke 55, itu intervalnya juga 5. Jadi peningkatannya sama ya. Nah, dengan begitu kita bisa bilang bahwa suhu 50 derajat misalnya itu 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan suhu 25 derajat ya, kayak gitu. Nah, itu bisa di interval itu kita bisa bilang seperti itu. Nah, rasio itu sebenarnya sama dengan interval, cuman dia itu ada absolute zero ya. Absolute zero itu maksudnya data bernilai 0 itu nggak ada artinya. Beda dengan interval ya. Jadi kalau di interval tadi, contohnya suhu udara ya, kalau saya bilang suhu 0 derajat itu ada artinya ya. Artinya itu titik batas air bisa membeku misalnya kayak gitu ya. Jadi 0 itu bukan bukan sebuah data yang nggak ada artinya. Beda dengan rasio ya. Kalau rasio misalnya tinggi badan ya. Kalau tinggi badan seseorang saya tulis 0, nah itu artinya bisa jadi orangnya nggak nginputin tingginya, jadi tingginya nggak diketahui ya, atau mungkin datanya emang nggak ada gitu loh. Seperti itu. Karena nggak mungkin yang namanya tinggi badan tuh bisa 0 cm ya. Berat badan juga sama. Berat badan tuh nggak mungkin 0 cm. Jadi kalau ada data tinggi atau berat badan yang nilainya 0 itu artinya datanya nggak ada ya. Itu absolute zero. Nah, itu 4 jenis data di sini ya. Ini semua untuk keperluan usability testing karena kita berkutat dengan data nantinya. Nah, kalau kita udah ngumpulin data, maka langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut ya. Cara paling gampang itu pakai deskriptif statistik ya. Jadi misalnya kita ngitung rata-rata, atau min ya, atau median, atau modus ya. Atau bisa juga kita hitung standar deviasi ya, dan lain sebagainya. Jadi deskriptif statistik itu adalah perhitungan matematika dasar ya, untuk menggambarkan sebuah data yang bisa di apa namanya, yang sudah dikumpulkan ya. Jadi disimpulkan secara singkat gitu. Kemudian contohnya misalnya dari seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya itu sekitar 250 juta, itu saya ambil 1 juta orang secara acak.
Nah, dari 1 juta orang ini, saya survei ya, saya suruh pilih nasi atau mie ya. Ternyata 60% orang itu suka makan nasi daripada makan mie ya. Jadi 60% prefer nasi, yang 40% prefer mie. Nah, kalau misalnya nih, saya ambil 1 juta orang lagi ya, tapi beda gitu loh, beda dari yang sebelumnya. Kira-kira angkanya bakal sama nggak? Nah, saya yakin angkanya pasti berbeda ya, meskipun hanya kecil perbedaannya, tapi tetap aja dia nggak akan mungkin sama persis 60% gitu ya, paling 60, sekian ya, atau 59, sekian ya, beda, tapi nggak jauh-jauh ya, mestinya begitu. Nah, untuk bisa tahu ya seberapa jauh nilai itu akan meleset, itu kita pakai yang namanya confidence interval. Ya, jadi karena kalau kita langsung hitung rata-ratanya, itu rata-rata kan nilai bisa meleset ya. Nah, melesetnya seberapa jauh, itu kita pakai perhitungan yang namanya confidence interval. Atau mungkin kalau kalian pernah lihat di istilah yang lain itu margin of error ya. Nah, itu mirip-mirip ya. Nah, kemudian kalau kita mau nguji ya dua produk ya, atau kita bandingin ya produk yang lama dengan yang baru, itu kita bisa pakai namanya independent sample ya. Independent sample artinya sampel yang dipakai ya untuk menguji produk pertama dan yang kedua itu beda ya. Jadi produk yang pertama itu misalnya diuji oleh kelompok A, produk yang kedua diuji oleh kelompok B ya. Itu bisa-bisa aja ya, namanya independent sample. Kalau yang misalnya sampelnya sama ya, populasinya sama, itu namanya paired sample ya. Jadi produk A sama produk B itu diuji oleh kelompok yang sama ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen dapetin hasil yang cukup biar gampang diolah ya, itu bisa pakai per sampel ya, karena uh, berhubung orangnya sama ya, jadi kelihatan ya uh, pakai produk A sama pakai produk B itu bagus yang mana, itu akan lebih gampang diolah ya, karena orangnya sama itu tadi. Nah, kalau independent sample itu karena orang yang berbeda, maka dia butuh sampel lebih banyak ya, karena perhitungannya nanti juga berbeda gitu. Karena kadang-kadang kita itu nggak bisa melakukan pakai yang per sampel ya. Jadi misalnya ketika kita menguji produk A ya, kita punya sekelompok responden gitu. Kemudian pas kita menguji produk B, nah kebetulan respondennya tadi itu udah pada hilang ya, udah nggak bisa dihubungin atau kita nggak bisa ketemu lagi ya, kayak gitu. Jadi terpaksa kita pakai yang independent sample ya. Tapi dua-duanya bisa dilakukan ya. Cuman nanti proses perhitungannya aja yang berbeda gitu. Nah, kemudian kalau kita punya dua populasi data ya, kita bisa ngetesnya pakai namanya t-test ya. Di Excel itu sudah ada formulanya ya, tinggal dipanggil aja, template rumusnya seperti ini ya. Jadi kalau pakai t-test itu kita sebenarnya mau menguji apakah populasi data yang pertama dengan data yang kedua ya itu berbeda atau enggak sih gitu loh. Jangan-jangan dua kelompok data itu sebenarnya sama aja ya. Nah, kita mau membuktikannya pakai t-test ya. Jadi kalau misalnya nilainya nanti lebih besar daripada p-value ya. Jadi kan t-test itu kan menghasilkan t-value. Nah, kalau t-value-nya lebih gede dari p-value, maka dua kelompok data itu sebenarnya berbeda ya. Gitu. Tapi kalau lebih kecil ya berarti dua kelompok data itu sebenarnya sama aja gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau misalnya data yang diuji itu berupa nominal dan ordinal, ya kita bisa pakai yang namanya chi-square. Ya, kalau yang t-test tadi itu dia dipakai untuk interval dan rasio. Ya, tapi kalau nominal sama ordinal itu kita bisa pakai chi-square. Ya, chi-square juga udah ada di Excel rumusnya seperti ini. Ya, kalau chi-square itu hasilnya dia langsung dalam bentuk persen ya. Jadi intinya sama. Kalau misalnya nilai C-nya itu di bawah dari nilai alpanya ya. Jadi misalnya kita set alpanya 5%, kemudian di contoh di layar itu ketemu nilai C square-nya itu 0,029 atau sekitar 3% ya. Berarti kan dia di bawah nilai alpha. Nah, berarti kelompok yang diuji itu sebenarnya berbeda ya, punya rata-rata yang berbeda gitu. Tapi kalau nilai C-nya di atas 5% ya berarti sebenarnya sama aja gitu.
Nah, kemudian kalau pengen lihat korelasi ya antara dua variabel, apakah dua variabel itu berhubungan ya, kemudian hubungannya seperti apa, nah itu bisa pakai correlation ya, seperti ini. Di Excel juga udah ada rumusnya seperti itu. Jadi misalnya di contoh di layar ini rata-rata task rating dibandingkan dengan rata-rata task time. Jadi kalau misalnya orang ya pakai produk kemudian dia itu task time-nya kecil ya, artinya dia bisa pakai dengan cepat, maka dia akan ngasih rating bagus ya. Tapi kalau misalnya pakai produknya itu makin lama ya, maka ratingnya akan makin turun ya atau makin jelek. Ya, itu relasi, contoh relasinya seperti itu. Atau disebutnya sebagai tren ya. Gitu. Kemudian nah, kalau kita udah punya data ya, nah langkah berikutnya adalah kita perlu menyajikan data ya. Untuk nyajiin data itu ada beberapa bentuk ya. Jadi bentuk yang paling dasar adalah kolom atau bar chart ya. Ini bentuk yang paling umum dipakai ya. Jadi hampir semua data itu bisa disajikan pakai ini ya, bar chart. Nah, di sini ada dua contoh ya. Yang atas ini contoh yang bagus, yang bawah ini yang kurang bagus. Jadi kalau yang atas ini informasinya lengkap ya. Di sebelah kiri ini ada labelnya, di atas juga, sementara yang di sini nggak ada ya, nggak ada keterangannya. Kemudian di bawah ini labelnya juga lebih jelas ya. Lebih jelas karena dia langsung nyebutin apa tasnya, namanya apa. Kalau di sini tas 1, tas 2 ini sebenarnya kurang informatif ya. Jadi tas 1 itu apa ya, tadi kan kita harus ingat-ingat ya, atau kita harus cek lagi ya, kemudian tas 5 ini apa ya, kayak gitu. Jadi kita susah buat tahu ya, jadi kurang informatif. Nah, kalau yang seperti ini kan lebih gampang. Kita nggak usah lihat catatan lagi, tapi lihat sini langsung tahu ya. Kemudian di sini juga ada tambahan, ini confidence intervalnya ya. Jadi sebenarnya barnya ini tuh bisa naik sampai setinggi ini atau bisa turun sampai serendah ini ya, gitu. Kalau di sini kan nggak ada ya, nggak ada informasinya. Jadi bagus yang atas gitu. Kemudian bentuk yang lain adalah line chart ya. Line chart ini sebenarnya datanya itu mirip ya dengan bar chart, cuman dia itu lebih cocok kalau datanya sifatnya kontinu ya. Misalnya waktu atau ukuran ya. Jadi biasanya yang horizontal ini paling sering itu waktu ya. Jadi ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau detik pertama, detik kedua, dan seterusnya ya. Intinya sifatnya kontinu gitu. Nah, yang atas nih contoh yang bagus, yang bawah ini kurang bagus. Jadi yang atas nih labelnya lengkap, kemudian di masing-masing apa namanya, di sini ya, trial 1 misalnya, itu kayak dikasih pin ya, gitu. Jadi di titik ini jelas posisinya di mana. Sementara kalau di sini kan nggak ada ya. Jadi kalau misalnya mau lihat trial 3 itu sebenarnya di mana sih pasnya gitu. Nah, ini agak susah ya. Karena kan garisnya kan lurus-lurus aja, cuman pasnya trial 3 di mana kan yang warna merah ini kan kita susah lihatnya ya. Gitu. Lebih gampang kalau ada titiknya. Oh, berarti di tengah-tengah antara 15 sama 20 misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini contoh line chart yang kurang pas ya. Karena data di sini itu bukan data kontinu, tapi ini data kategorikal biasa. Ya, jadi garis di sini itu sebenarnya nggak menggambarkan apapun ya. Jadi tas 4 ke tas 5 itu naik. Nah, naik itu sebenarnya kita nggak bisa bilang naik karena tas 4 sama tas 5 itu kan nggak bisa di-compare ya, gitu. Jadi yang seperti ini itu kurang cocok kalau pakai line chart ya, karena di sini bukan data kontinu ya. Jadi ini lebih cocok kalau pakai bar chart biasa. Jadi jangan sampai salah ya milihnya gitu, karena line chart sama bar chart itu kan paling sering dipakai. Nah, jangan sampai makanya tuh ketuker atau salah ya. Nah, berikutnya ada juga yang namanya scatter plot ya. Jadi kalau scatter plot itu untuk nggambarin tren ya. Nah, tren ini bisa didapat dari rumus correlation tadi ya. Jadi kalau kita punya sebaran data ya dari dua parameter atau variabel gitu, kita bisa bikin ya trennya ya. Nah, contohnya di sini itu makin lama itu makin awalnya naik ya. Cuman makin lama makin landai ya. Seperti itu. Itu contoh dari tren ya. Nah, ini yang atas tuh contoh yang bagus, yang bawah ini kurang bagus karena yang bawah ini
nggak ada garis trennya ya. Ya meskipun dari titik-titiknya ini kita bisa lihat ya secara sekilas, oh arahnya makin lama makin ke sini, tapi akan lebih gampang kalau misalnya itu dikasih garisnya ya, seperti itu. Kemudian contoh yang lain itu pie atau donut chart ya. Kalau yang ini itu cocok untuk menggambarkan proporsi ya. Jadi keseluruhan data ini kalau dijumlahkan hasilnya pasti 100% ya. Nah, kemudian bagian-bagian per kategori itu nilainya berapa. Nah, itu digambarkan pakai ini ya. Paling cocok pakai ini. Nah, di sini itu yang perlu ditekankan adalah kalau pakai pie atau donut chart itu jangan terlalu banyak kategori ya. Contohnya di sini yang bawah ya. Ini bawah ini contoh kurang bagus karena misalnya yang warna merah sama hijau ya, misalnya ini itu kita susah lihatnya ya. Mana yang lebih gede ya. Yang ungu juga hampir sama ya. Susah lihatnya gitu. Jadi kategorinya jangan terlalu banyak ya, maksimal ya sekitar 5 ya, 5 kategori itu udah cukup banyak. Kalau yang ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu terlalu banyak jadi lihatnya agak susah, jadi percuma. Karena nggak informatif juga ya, gitu. Nah, kemudian berikutnya ada stack bar atau kolom ya. Bar atau kolom dikombinasikan dengan pie atau donut chart ya. Nah, ini kalau misalnya kita punya data yang pakai bar chart, cuman dia masih bisa dikelompokin jadi beberapa kategori, ya pakailah ini. Nah, ini sama catatannya dengan yang tadi, ya. Intinya jangan terlalu banyak kategorinya seperti ini, ya. Lihatnya malah bingung, ya. Kalau terlalu banyak seperti ini, jadi nggak informatif juga. Jadi agak percuma, ya. Nah, kalau stack bar ini biasanya 3 itu udah cukup ya, cukup banyak. Rata-rata 2 ya, 2 kategori ya. 3 masih oke lah, tapi kalau 4 itu kayaknya kok udah terlalu banyak ya, susah lihatnya. Seperti itu. Nah, kemudian usability testing sendiri itu punya 2 fase ya. Jadi yang pertama adalah formative usability, itu dilakukan saat produknya masih dalam tahap development ya, atau pembangunan. Kemudian ada juga yang namanya summative usability, itu dilakukan pas produknya udah selesai dibikin ya, dan dia siap rilis. Jadi kalau yang formatif itu misalnya masih dalam tahap coding gitu ya, masih dibikin, kemudian nemu ada kira-kira, oh bagian yang ini kayaknya kok kurang nyaman dipakai ya, langsung diganti, seperti itu. Kemudian misalnya contoh yang lain, warnanya kok kayaknya kurang eye catching ya, terus kemudian diubah. Contohnya seperti itu. Nah, kalau yang sumatif itu diasumsikan produknya itu udah jadi ya, udah nggak ada masalah. Nah, kemudian diujikan ke penggunanya ya, atau calon pengguna. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau dianalogikan dalam kasus makanan ya, jadi kalau misalnya orang masak itu kan, koki itu kan pasti nyicipin dulu ya makanannya ya, nyicipin dikit, oh kurang asin, ya udah tambahin garam. Oh ini kurang merica, ya udah tambahin. Ya kemudian kurang kecap, ya tambahin kecap dan seterusnya. Jadi sampai produknya benar-benar jadi, siap dikasihin ke pelanggannya. Nah kemudian si pelanggan makan, nah inilah yang disebut sebagai sumatif. Jadi pas si kokinya nyicip ini formatif, yang pas si pelanggan makan itu sumatif ya. Karena pada dasarnya makanan ini kan dimasak untuk pelanggan ya. Jadi pelanggannya tetap harus makan dan nyobain gitu. Ya meskipun menurut si koki ini masakannya udah oke, tapi kan si pelanggan bisa aja dia nggak cocok ya. Oh ini terlalu asin atau ini terlalu pedes atau yang lain. Nah itulah kira-kira analoginya seperti itu. Nah kemudian yang namanya usability testing itu juga bergantung dari goal-nya si pengguna ya, goal-nya si user. Jadi kalau di kategoriin, jadi sebenarnya ada 2 macam aspek ya, yaitu performance dan satisfaction. Jadi kalau ini beberapa contohnya ya, skenarionya. Jadi kalau performance itu biasanya berkaitan dengan ya performa ya. Jadi misalnya seberapa cepat, kemudian harus berhasil make dan lain sebagainya ya. Jadi misalnya kayak task success, task time, error, efisiensi, itu semuanya berkaitan dengan performa. Kalau yang satisfaction itu misalnya contohnya self report matrix ya, itu satisfaction. Ya, jadi
kategori di sini itu sebenarnya hasil breakdown dari performance dan satisfaction, ya. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal lihat skenario-nya. Jadi kalau skenario usability testing kalian itu berkaitan dengan transaction, ya. Jadi misalnya user diminta untuk login, user diminta untuk registrasi, dan lain sebagainya. Intinya user itu harus menginputkan sesuatu, kemudian outputnya itu harus diperiksa apakah sesuai harapan atau enggak. Nah, itu transaksi namanya. Nah, kalau bentuknya berupa transaksi itu bisa diukur pakai ini, ya, sukses, efisiensi, ya, issue based matrix, dan seterusnya. Kemudian kalau model skenario-nya adalah comparing product, ya, itu bisa diukur pakai apa aja. Ya, jadi misalnya kalian punya produk, ya, misalnya kalian bikin toko online, kemudian mau di-compare dengan toko online yang sudah ada, ya. Nah, itu yang nomor 2, ya. Itu bisa dites, ya, pakai matrix yang mana aja. Dan seterusnya, ya. Ini ada 10 macam skenario, ya. Kemudian di sini parameter yang bisa dipakai untuk mengukur. Nah, masing-masing parameternya akan dibahas di video yang lain, ya. Jadi di sini saya hanya tunjukin secara singkat aja, ya. Nanti akan dibahas secara detail di video yang lain. Kemudian, nah, usability testing itu bisa dilakukan yang pertama dengan cara tradisional, ya. Jadi kita langsung ngawasin, ya, tatap muka begitu dengan si pengguna, ya. Kemudian pas pengguna make, kita ya lihat, kita mengamati, ya, kira-kira hasilnya seperti apa. Gitu, itu namanya tradisional atau moderate, ya. Kemudian yang online atau unmoderate itu kita nggak ngawasin, ya. Jadi kita cuman pasrahin aja, atau ya dari jarak jauh juga bisa, ya. Kita ketemuan misalnya pakai aplikasi video conference gitu, kemudian kita jelasin, ya. Nah, terus kemudian usernya make dari jarak jauh, ya. Nah, kadang-kadang kan memang kita nggak bisa pakai cara yang tradisional, ya. Ya contohnya misalnya kayak kondisi sekarang ini pas pandemi kita sangat membatasi untuk ketemu orang, ya, maka mau nggak mau kita pakai cara yang online, ya. Ya meskipun pakai cara yang online itu kemungkinan terjadi bias sangat besar, ya. Karena kalau si user itu nggak kita awasin secara langsung, mungkin ada banyak hal yang bakal miss, ya. Jadi kita nggak tahu kondisi di sana seperti apa, ya, di tempat dia. Apakah usernya itu nyobain produknya itu apa namanya, malas-malesan atau gimana, kan kita nggak tahu, ya. Tapi kalau kita awasin secara langsung kan kita bisa lihat, ya, kita lihat secara keseluruhan gimana, dan kemudian kalau ada hal-hal kecil itu ya kita bisa langsung tahu juga, ya. Nah, kemudian ada juga online survey tools, ya. Ini kita pakai aplikasi atau tools yang disediain sama pihak ketiga. Ya, jadi kalau misalnya usability testing itu kan yang paling bikin males itu adalah nyari partisipan, ya, biasanya, ya. Nah, di online tools ini partisipannya udah dicariin sama mereka, ya. Jadi ada beberapa macam, ada yang kita cuma pasrah aja, jadi kita ngasihin materinya ke mereka, ya, kemudian mereka yang ngetes, dan nanti hasilnya keluar. Ada juga yang mereka yang nyariin partisipan, tapi kita masih ikut waktu ngetes, ya, itu juga ada. Jadi jenisnya macam-macam. Nah, kalian bisa lihat beberapa contoh, ya. Toolsnya itu ada di sini, ya, bisa dikunjungi alamat ini, ya, buat lihat beberapa macam tools yang bisa dipakai secara online, ya, untuk usability testing. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, sebelum kalian melakukan pengujian usability, ya. Yang pertama adalah budget dan timeline, ya. Jadi kalian punya budget berapa banyak, timeline punya waktu seberapa lama, ya. Dua hal ini itu yang paling krusial, ya. Kalau kalian punya budget lebih, maka kalian bisa ngetes lebih banyak partisipan, ya. Demikian juga kalau waktunya lama, ya, kalian punya waktu banyak, ya, partisipannya juga bisa makin banyak, ya. Demikian juga untuk waktu menganalisis data itu juga kalian bisa menganalisis lebih lama, ya, diolah lebih lama supaya hasilnya lebih maksimal, ya, gitu. Tapi kalau misalnya waktu dan dananya terbatas, ya, maka hasilnya mungkin seadanya, ya.
Jadi ini perlu diperhatikan ya. Kemudian dari sisi partisipan itu juga perlu diperhatikan, kira-kira partisipannya itu gampang dicari apa enggak ya. Kadang-kadang ada beberapa sistem yang partisipannya itu agak spesifik ya. Misalnya contohnya kalian pengen ngetes aplikasi untuk orang yang memiliki penyakit buta warna misalnya gitu ya. Nah, untuk nyari orang dengan kondisi buta warna itu kan juga nggak gampang ya. Kalian harus cari entah di mana ya, dikumpulin gitu, kemudian baru bisa ngetes ya. Ini juga perlu diperhatikan ya, untuk beberapa kasus yang cukup spesifik ya. Nah, kemudian berikutnya adalah data collection ya. Cara ngumpulin datanya bisa nggak ya, karena ada beberapa jenis data itu yang untuk ngumpulinnya harus pakai alat khusus misalnya ya. Contohnya misalnya kalau kalian mau ngambil data eye tracker ya, eye tracking, jadi harus pakai peralatan eye tracker misalnya. Kemudian kalau mau ngambil data tingkat emosional seseorang itu juga bisa ya, tapi harus pakai alat EEG ya yang dipasang di kepala gitu. Itu juga harus dipikirin ya. Ya intinya bisa nggak kalian kira-kira memperoleh datanya ya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah data clean up. Nah, kadang-kadang kalau kita ngumpulin data itu nggak semua data itu valid ya. Ada orang yang mungkin waktu testing itu orangnya nggak terlalu niat ya, asal-asalan gitu. Waktu ngisi kuesioner juga mungkin asal centang aja. Nah, data-data seperti ini sebaiknya nggak ikut diolah ya, karena ini akan merusak hasil analisa ya. Jadi harus dibersihkan atau istilahnya di clean up ya. Itu istilahnya data-data yang bias ya atau nggak valid. Nah, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Oke, itu materi di video hari ini. Kemudian untuk aktivitas kelasnya, nah coba kalian ya nyobain salah satu tools usability dari alamat yang udah ada di video tadi ya. Di situ ada banyak contoh tools. Nah, silahkan kalian coba salah satu ya. Kalian bisa cobain yang free ya atau yang trial ya. Jadi memang sebagian besar itu bayar ya. Cuman ada beberapa yang gratis. Nah, itu kalian bisa cobain. Nah, kemudian kalau kalian udah nyobain itu silahkan kalian tulis reviewnya ya. Jadi reviewnya bebas ya, kalian bisa tulis cara makainya gimana ya, cukup mudah atau enggak ya, cukup membantu atau enggak. Nah, itu intinya kayak kalian nge-review sebuah produk gitu. Nah, kemudian untuk desain yang diujikan kalian bebas ya, ambil dari desain yang udah ada juga boleh ya, nggak harus bikin sendiri ya. Ambil aja contoh-contoh desain yang ada, kemudian kalian coba tes gitu ya. Nah, itu video kali ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di komentar ya. Terima kasih. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Knows It buat dapetin video terbaru dari kami.